data center, program vokasi itu tadi memberikan lentera kepada sekolah kami, mengarahkan secara kurikulum. Data center membantu mengembangkan kemajuan kurikulum di SMK Budi Perkasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kak, itu rambut kenapa sih pada ke atas terus, kata saya gitu. Pusing ya katanya. Capek katanya. Emang capek apa ngangkut barang, kata saya kan gitu waktu itu. Enggak ya katanya, yang di sekolah nggak ada, itu yang di data center katanya. Jadi Azka harus belajar lagi, kata saya. Karena kalau mau maju ya harus berjuang dan bisa belajar kayak ayah dulu lah, kata saya gitu. Halo semua, selamat datang di Podcast Nusantara by Nusantara Academy. Bersama saya, Aisyah Dwi Nurhidayah Ramadan, selaku host pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan Pak Muhammad dan juga Pak Ujang. Jadi di hari ini kita mau dengar cerita dari kepala sekolah dan juga orang tua salah satu siswa yang masuk ke dalam program vokasi kelas industri Nusantara Data Center Academy. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Muhammad. Pak Muhammad adalah kepala sekolah dari SMK Budi Perkasa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, dan yang kedua ada Pak Ujang Saiful Bahri. Beliau adalah orang tua dari Aska, salah satu peserta program vokasi kelas industri Nusantara Data Center Academy. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad dan Pak Ujang sudah bergabung pada pagi ini. Sebelum kita masuk ke topik, untuk para audiens podcast Nusantara bisa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya di YouTube Nusantara Academy agar selalu update mengenai informasi-informasi mengenai data center. Oke, kita perkenalan dulu ke Pak Muhammad. Pak Muhammad ini beliau adalah kepala sekolah dari SMK Budi Perkasa. Beliau latar belakangnya adalah keluarga petani dan kemudian pada tahun 1990 beliau merantau dari Tegal ke Bekasi dan masuk ke dunia pendidikan. Beliau juga merupakan guru pertama di SMK Budi Perkasa dan juga satu-satunya guru yang masih aktif di SMK Budi Perkasa sampai hari ini. Jadi kalau yang sekarang di SMK Budi Perkasa itu sudah pada muda-muda ya Pak ya gurunya. Iya, betul. Iya. Jadi Pak Muhammad ini fokusnya adalah selalu kepada pembentukan karakter siswa ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada Pak Ujang. Ya. Beliau adalah guru di SMK Budi Perkasa yang telah bergabung sejak tahun 2010. Nah, sejak 2017 Pak Ujang juga dipercaya untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Nah, selain itu, Pak Ujang sendiri adalah orang tua dari Aska yang merupakan salah satu peserta vokasi kelas industri Nusantara Data Center Academy. Jadi di hari ini kita mau dengar perspektif atau cerita dari kepala sekolah dan juga orang tua siswa bagaimana sih program kelas industri vokasi yang diinisiasi oleh Nusantara Data Center Academy ini kemudian berimpact atau berkembang atau memberikan manfaat kepada peserta yang dirasakan oleh kepala sekolah dan juga orang tuanya. Kayak kita mulai Pak, kita santai-santai aja ngobrol, nggak usah terlalu kaku. Siap. Nah, kita mulai dari Pak Muhammad dulu. Boleh Pak diceritakan awal mula Bapak untuk terjun ke dunia pendidikan itu seperti apa? Kemudian kenapa sih tertarik untuk terjun ke dunia pendidikan? Ya, terima kasih Mbak Aisyah yang memberikan waktunya kepada kami. Ya. Waktu saya SMA kelas 3, itu ada SD swasta yang gurunya itu, mohon maaf, bukan berpendidikan guru dan bukan berpendidikan setara SMA. Maka saat saya kelas 3, saya dimintai bantuan oleh salah satu kepala sekolah SD swasta tersebut untuk mengajar di siang hari setelah saya selesai sekolah di SMA. Kemudian saya melanjutkan kuliah. Setelah selesai kuliah tahun 90, saya ulkam.
Ya. pulang ke kampung halaman. Ya. Tapi tahun 90 di desa kami itu lembaga pendidikan masih sangat jarang. Oke. Sehingga kami pada saat itu kepengen kembali lagi. Waktu zaman SMA kelas 3 saja saya sudah terjun di dunia Iya. pendidikan. Dan satu-satunya pekerjaan yang saat itu kami kenal Mm-mm. adalah guru. Oke. Maka berhubung di kampung tidak ada kesempatan karena jarangnya lembaga pendidikan, kami mencoba mengadu nasib merantau ke Bekasi. Oke. Nah, tahun 90 saya merantau ke Bekasi dan saya tidak tahu lor kidul Bekasi itu seperti apa. Maka satu-satunya jalan saat itu saya perantau, pantang menyerah, pantang pulang kampung tanpa suatu kegiatan. Oke. Saya hanya bermodalkan angkot yang dulu nggak ada map ya Bu ya. Iya, ya. Modal angkot, Nggak saya seperti naik sekarang ada Google angkot, Map ya, Pak? iya, naik angkot sampai jurusan terakhir. Oh gitu. Iya, karena nggak tahu arah lor kidul. Oh. Nah, di saat saya naik angkot, Ya. saya mengidentifikasi mana yang titik-titik yang ada sekolah. 1, 2, dan Oh. 3 seperti itu, Bu. Nah, besoknya Ya. pulang lagi Ya. ke angkot yang semula sampai ke terminal supaya jangan sampai tersesat. Nah, Ya. setelah pulang saya merancang, Bu. Ya. Titik-titik mana yang ada sekolah. Saya besoknya menyiapkan diri, baik lamaran secara tertulis dan lain sebagainya, Ya. tapi tidak langsung memberikan lamaran. Nah, ada titik sekolah, saya berhenti. Ya. Saya memberanikan diri berkomunikasi dengan sekolah, Ya. minta izin ketemu dengan kepala sekolah. Hmm. Nah, setelah komunikasi kira-kira welcome, Ya. baru saya mengeluarkan lamaran. Oh, idenya dapat dari mana tuh, Pak? Ide muncul, yaitu jiwa perantau seperti itu, Bu. Oh. Nah, nanti ketika welcome, Ya. baru ngeluarin surat lamaran. Pak, bisa nggak titip lamaran? Ya, ya, Saya ya. kepengen ngajar. Saya masih kosong. Kemudian besok lagi, berikutnya perjalanan angkot lagi, berhenti lagi ke sekolah itu. Ya. Satunya lagi. Ketika kami datang ke sekolah berikutnya, kemudian tidak welcome, saya nggak mengeluarkan lamaran. Nah, ya lihat gelagat Ya, dulu, Bu. lihat Nah, kondisi. ujung cerita Hmm. dari apa itu naik angkot jurusan ini ada beberapa titik sekolah yang saya titip lamaran. Naik angkot berikutnya ya ada beberapa titik yang lamaran. Ya itu tadi kuncinya supaya jangan sampai tersesat. Nggak ada saudara pada saat itu. Ya. Nah, saya ada titip alamat yang bisa dijadikan pedoman ketika suatu saat ada panggilan. Dari datang merantau itu bulan Mei, bulan Juni ada panggilan justru 10 sekolah, Bu. 10 sekolah yang di kampung saya kesulitan untuk mendapatkan akses, kepengen ngajar. Tapi di situ tahun 90 saya dapat panggilan 10 sekolah. Dan ketika saya melihat data guru di sekolah itu masih jarang, Bu, yang daftar guru itu S1 belum masih sangat jarang di papan tulis guru itu. Makanya saya bersyukur, Bu. Tahun 90 merantau ke Bekasi yang saat itu masih banyak sawah ya. Kemudian saya diterima di Bekasi. Nah, bulan Juli saya merantau, 1 bulan berikutnya saya sudah bisa bekerja, Bu. Dan alhamdulillah bekal dari kampung bisa untuk makan 1 bulan. Bulan berikutnya saya sudah dapat honor, Bu. Itu saya bisa mulai berkecimpung di dunia pendidikan awalnya merantau. Nah, tahun 96 berdirilah SMK Budi Perkasa yang saat ini berubah menjadi SMK Pusat Keunggulan Budi Perkasa yang posisinya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Itu baru 4 lokal, yang 3 lokal itu untuk kelas belajar, yang 1 lokal itu untuk staf administrasi. Nah, satu-satunya guru yang sampai saat ini masih aktif dan masih berkecimpung di SMK tersebut adalah saya. Nah, akhirnya saya udah mulai fokus ya, karena saya tinggal juga di Tambun. Saya lebih banyak fokusnya ke SMK Budi Perkasa sampai saat ini, Bu. Gitu. Berarti kalau SMK Budi Perkasa baru dibangun 96, sebelumnya Bapak berarti
Sebelumnya saya sudah mengajar di beberapa SMK. Kalau dulu namanya Oh. STM. Oh. Saya pada saat itu tuh ngajar pagi dan siang. Karena saat itu guru honor, jadi kejar tayang, cari jam sebanyak-banyaknya, Bu. Supaya apa? Supaya dapat honornya pun banyak. Karena pekerjaan yang baru dikenal itu saat itu adalah ngajar. Saya terjun di ngajar itu tidak berpikir seperti orang-orang saya pengen kerja di kantor dan lain sebagainya. Ya kenalnya dunia kerja itu ngajar. Tapi saya tidak ketakutan masalah rezeki nanti seperti apa. Katanya guru itu gajinya kecil dan lain sebagainya. Prinsip saya, selama masih diberikan hidup, tangan saya bergerak, otak saya bergerak, kaki saya bergerak, Allah akan menunjukkan jalannya rezeki dengan caranya. Masya Allah. Alhamdulillah dengan cara prinsip seperti itu. Iya. Sejak merantau nggak pernah kelaparan, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Tidur di masjid, Ya. kemudian karena aktif di masjid, bahkan sering diundang untuk selamatan. Di situ saya bekal hidup makan besok untuk ngajar, Bu. Ya. Berarti kalau ketika SMK Budi Perkasa ini sudah dibangun di tahun 96 udah fokus ke Budi Sudah Perkasa fokus ya Pak di ya? SMK Budi Perkasa. Nah, kemudian Pak, seiring berjalannya waktu ini ya, kemudian apa sih sebenarnya value dari Bapak sendiri yang ingin ditanamkan di dunia pendidikan saat ini? Ya, setelah saya merasakan di dunia pendidikan bahwa lulusan SMK atau lulusan sekolah itu bukan hanya mengutamakan hard skill saja, keterampilan saja. Ternyata ada kompetensi yang harus mendukung supaya orang yang sudah punya keterampilan atau hard skill itu bisa diterima di instansi atau institusi. Salah satunya adalah membentuk atau membekali mereka karakter. Sebab secanggih apapun teknologi itu harus didampingi, harus dimentori oleh karakter yang baik. Nah, dari karakter yang baik itulah akan mudah diterima. Karakter itu menjadi kompetensi dasar saat kita berinteraksi dengan umat manusia. Ketika kompetensi dasarnya itu pembentukan karakter yang baik, itulah saya yakin bisa diterima di semua halayak manapun. Ya, termasuk apalagi dunia industri. Kepengennya industri itu pasti memiliki SDM atau karyawan yang berkarakter yang baik, yang sinkron dengan apa yang dimau daripada industri. Makanya karakter adalah satu-satunya jalan untuk mengantarkan suksesan. Nah, pembentukan karakter ini tidak cukup dengan omongan atau kata-kata. Perlu ada keteladanan, kesuritauladanan, contoh real. Ya, di samping memberikan pemahaman, juga memberikan contoh. Contoh saat saya mengajar untuk membentuk karakter anak berbudaya rapi bersih. Saya tidak akan mengajar kepada kalian semua sebelum ruangan kelas dibersihkan. Ya, mungkin ada saat itu yang komplain, Pak, nanti waktunya habis loh. Waktunya Bapak ambil sekian untuk bersih-bersih. Kapan materi belajarnya? Pembelajaran pengetahuan penting nih. Tapi saya ingin melatih kalian di samping pinter, tapi berkarakter yang bagus, budaya bersih. Makanya semuanya bersih-bersih. Nah, supaya keterlibatan bersih-bersih itu, saya absen satu persatu, Bu. Si A pungut sampah yang ada di kolong. Pokoknya setiap siswa absennya setor sampah. Mungutnya dari mana? Mungut dari yang ada di sekitar kelas. Sampai ada terkenal di kalangan anak-anak. Ketahuan sama guru. Kenapa kamu mungutin sampah? Dikantongin. Ada pelajaran Pak Muhammad, nanti suruh setor sampah. Padahal bukan setor sampah dari luar untuk ini. Adalah sampah yang ada di dalam kelas supaya terlibat semuanya, ya, tidak pilih kasih, terbentuk edukasi budaya bersih. Itu yang saya maksud. Jadi saling ngecek ya Pak di dalam kelas itu ada sampah apa enggak kalau gitu ya. sudah bersih, rapi, baru saya ngajar. Itu nggak bisa, Bu, dibentuk 1 hari 2 hari, harus dilatih terus menerus sampai terbentuk suatu habit atau suatu kebiasaan. Itu karakter sangat penting. Berarti kalau pengalaman Bapak sendiri,
membentuk habit itu butuh waktu berapa lama, Pak? Kuncinya tidak bisa ditentukan. Tiada hari tanpa mengedukasi, tanpa memberikan keteladanan, tanpa mengingatkan. Oke. Harus terus sampai anak terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, pasti akan kerak refleks. Ya. Sering saya contohkan untuk Ya. membentuk karakter. Ya. Pernah Ibu sering kan pagi-pagi beli nasi uduk ya Bu ya? Iya, iya. Kira-kira tukang nasi uduk itu pakai alarm tidak akan bangun jam berapa? Jam 6 sudah disajikan. Ya. Mungkin. Pakai alarm tidak? Tidak, Iya. karena setiap hari dilatih. Jam Iya. 2 saya harus sudah bangun. Iya. Bagaimana jam 6 sudah disajikan. Iya. Jam 2 saya harus bangun, jam 6 sudah disajikan terus menerus. Iya. Otak bawah sadarnya udah pasti akan terbentuk. Setiap jam 2 pasti akan bangun dengan sendirinya. Iya. Walaupun tidur di aturan, tidak ada alarm secara kerap. Nah, otak bawah sadar saya pun dari kecil, dari SMA sudah ngajar ya, kuliah kemudian pulang kampung pengen ngajar, tapi nggak ada kesempatan. Ya udah, taunya kerja itu jadi guru, Jadi Bu. guru, Jadi ya. otak bawah sadarnya saya terjun ke guru gitu, Bu. Tuh. Oke, Pak. Nah, kemudian tadi kan berbicara mengenai industri ya, Pak ya. Jadi sebenarnya pembentukan karakter itu juga ditujukan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari industri Betul, sendiri Bu. ya, Pak ya. Iya. Karena kan di industri ya ada beberapa karakter gitu ya yang perlu dipenuhi dari SDM ini sendiri. Nah, kalau berbicara itu, Pak, waktu itu ketika Nusantara datang ke SMK Budi Perkasa, apa sih Pak waktu itu yang pertama kali ada di benak Bapak ketika mendengar industri data center seperti itu? Ya, dengan kami sudah konsep saya bahwa menyiapkan calon lulusan yang siap pakai dan diminati oleh industri dengan adanya program Akademi Data Center, itu kami semakin tambah berhati-hati bagaimana caranya program data center yang sudah melirik sekolah, di mana sekolah sebelum adanya data center kan salah satu program vokasi ini kan kesulitannya satu, kurikulum yang di sekolah itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar industri. Iya. Kemudian sebelum datang program vokasi di sekolah-sekolah itu apakah siswanya yang jelas kesulitan untuk menyalurkan ke dunia kerja. Kemudian siswanya ya karena nggak ada industri yang masuk ya sesuai dengan kurikulum standar aja, materi tentang ini. Tapi apakah alat-alat prakteknya cocok dengan dunia industri dan lain sebagainya. Maka ya kami ucapkan terima kasih dengan adanya kelas industri, salah satu program vokasi dari data center. Ya, makanya kami langsung sosialisasikan kepada siswa, kami sosialisasikan kepada guru, kami sosialisasikan kepada orang tua siswa. Ini ada program bagus ya, yang harus kita terima dengan tangan terbuka, jangan sampai lepas ini. Ibaratnya kalau program yang bagus seperti ini, saya sebagai kepala sekolah harus punya kebijakan yang mendukung program ini bagaimana caranya jalan. Contoh kebijakan yang kami berikan. Setelah kita sosialisasi kepada siswa, kemudian banyak yang berminat untuk mendaftar Akademi Data Center. Kemudian guru juga kami briefing, kami rapatkan. Bapak Ibu guru, saat nanti ada jam pelajaran Akademi Data Center, tolong ya siswa tersebut walaupun tidak ikut pelajaran Bapak Ibu wajib ditulis hadir. Karena sedang mengikuti program yang luar biasa. Sebab Bapak sebelumnya ini Bu, kalau kebijakan ini tidak dikeluarkan,
nanti ada guru yang jelas anak ini nggak pernah ikut pelajaran saya, setiap ada data center Ikutnya ke ikutnya data center, ya, maka nanti akan nilainya jelek, iya, kasihan iya, gitu. iya, Sementara kesuksesan itu belum tentu oleh guru A, B, C, iya, ya. Justru dengan adanya data center ini, kami kebijakannya guru harus mendukung. iya, Ketika sedang ada program akademik, siapapun, pelajaran apapun harus mendukung, tidak boleh mendiskreditkan. Karena ini niat kami adalah menghantarkan kesuksesan program vokasi ini yang sangat relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan kurikulum dari data center, otomatis kurikulumnya adalah kurikulum yang sesuai dengan pasar kerja. iya, Nah, ini harapan kami dengan adanya data center ini terbukti terwujud, ya, ya, kurikulumnya sudah sinkron, ya, ya, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, ya, kemudian tersalurkan ya, lulusannya, ya. Ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan adanya program vokasi data center, ibaratnya sekolah yang dalam kegelapan ya, ada center yang mengarahkan, ini loh ke sini, ya, ini kebutuhannya seperti ini, ya, tapi syaratnya seperti ini. Nah, syarat-syarat itulah ya, yang ditentukan oleh data center, kami komitmen, Bu, ya, untuk ya, mempertahankan dan memenuhi supaya apa? Data center tidak berpaling ya, dari SMK Budi ya, ya, Perkasa ya, itu, Bu. ya. Dari track record dari angkatan pertama cukup bagus juga Pak, siswa dari SMK Budi Perkasa. Ya, Ya, terima kasih. ya. Kayak kita beralih ke Pak Ujang, Pak. Kalau dari sisi orang tuanya sendiri, Pak, ketika mendengar awal mulanya gitu ya, mendengar kelas industri data center, seperti apa Pak bayangannya? Terus kenapa akhirnya Bapak mendukung anak Bapak untuk ikut program ini? Kalau dari segi saya, Bu, sebagai orang tua Ya, siswa, jadi awalnya itu apa sih data center itu? Setelah saya cek di internet dan lain-lain, ya, waktu itu anak saya kebetulan TKJ ya, Bu. Oh, ternyata ada hubungannya ya, waktu itu. ya, Ternyata di sana ada infrastruktur jaringan dan server. Nah, akhirnya setelah saya cari referensi dan lain-lain, terus saya juga lihat di Facebook ya, alumni-alumni yang kerja di data center gitu, itu prospeknya bagus ya, gitu. ya, ya, Nah, setelah itu akhirnya saya udah tuh, kamu ikut program data center karena untuk prospek ke depan itu bagus. bagus, seperti itu, Bu. Oke, berarti Pak Ujang ini ketika menerima informasi sudah riset juga ya Udah riset. sebenarnya. Oke, jadi dengan apa awal mula kedatangan kami, kemudian akhirnya oh apa nih gitu ya cari Iya, tahu lagi. Oh ternyata prospeknya bagus nih. Jadi akhirnya bagus. itu jadi faktor utama mendorong anak ikut aja nih seperti Iya, itu ya. ikut aja karena saya lihat itu untuk ke depan gitu ya, Iya, untuk ke depan apalagi dengan dunia digital sekarang itu sangat dibutuhkan. iya, iya. Makanya saya sangat mendukung anak saya supaya ikut data center. Iya. Ya, kita ke Pak Muhammad lagi. Siap. Jadi, nah tadi Pak mengenai banyak perubahan karakter yang dibangun ya Pak ya Iya. kepada siswa ini gitu ya, pembentukan karakter tadi. Sejauh mana sih sebenarnya siswa tuh bisa beradaptasi Pak dengan pola belajar yang berbasis industri tersebut? Ya, dengan adanya belajar vokasi Ya, kelas industri, dengan kata-kata industri saya kembali lagi, ya, syarat bisa diterima di lembaga atau industri pasti butuh karakter yang bagus, ya, disiplin. Makanya kami menciptakan suatu sekolah ini, ibarat sekolah ini minimal menjadi miniaturnya industri, ya, Bu. Industri itu seperti apa sih, warganya di sana harus seperti apa, ya, disiplin seperti apa. Kalau sekolah kami tidak mengimbangi, tidak dijadikan miniatur industri, kasihan lulusannya itu terbengkalai, tidak bisa memenuhi standar. ya, Nah, makanya yang kami disiplinkan, yang kami bentuk karakternya itu adalah seluruh warga sekolah, ya, baik dari karyawan, ya, dari mulai security, staf tata usaha, guru, dan siswa. Nah, bagaimana siswa nanti kalau tidak dibentuk karakter, ya, kemudian apa namanya, budaya kerja industri, ya,
pasti akan terkaget-kaget Bu. Oke. Di sekolahnya terbiasa santai, Iya. datang semuanya sendiri, kemudian ditegur ngeyelan, yang semacam itu pasti tidak bakalan keterima di sebuah perusahaan. Nah, kami bagaimana caranya siswa itu terbentuk karakter, kemudian terbentuk budaya industrinya, Iya. seluruh warga ya. Oke. Dari mulai jalan kaki kami memantau supaya terbiasa di jalur hijau green lane. Iya. Kemudian ketika berkendaraan seperti ini. Kemudian saya itu melihat di Tambun itu jam 5 pagi itu karyawan sudah pada berdiri menunggu jemputan. Iya. Apakah siswa kami nanti sanggup seperti itu? Ya, apakah nanti tidak kaget? Ya. Makanya kami bentuk budaya industri ya. Kami menerapkan kebijakan siswa masuk jam 6.30 supaya suatu saat kerja Iya. tidak kaget Oke. masuk ke industri Iya. jam berapa. Iya. Bahkan saya dengar anaknya Pak Ujang itu Iya. kerja di industri itu Iya. pulang jam 8 Iya. malam, jam 2 malam ditelepon, Iya. ya harus siap. Iya. Nah, Iya. saya terbayang seperti itu Bu. Makanya jangan sampai anak kami lulusan dari SMK Pusat Kuliah Budi Perkasa begitu masuk kerja kaget karena harus masuk pagi. Oke. Ya, bangunnya harus jam berapa. Makanya Iya. kami terapkan 6.30 sudah ada di sekolah dan apel. Oh. Apelnya itu apa? Ya. Satu, melatih kekuatan fisik berdiri ya, sebab nanti ketika kerja 8 jam berdiri. Ya. Nah, minimal setiap hari kami melatih anak itu berdiri. Ya. Yang kedua, mengevaluasi pelanggaran-pelanggaran yang SOP yang tidak sesuai dengan budaya kerja industri. Oke. Termasuk gurunya. Oke. Ya, gurunya pun harus dibentuk karakternya supaya mendukung. Ya. Ibaratnya bagaimana muridnya terbentuk budaya industri kalau gurunya itu pun tidak ya, maka sama, guru wajib hadir 6.30. Ya. Nah, untuk guru yang semangat itu ya kami selalu absen. Ya. Dan kami memberikan kebijakan siapa yang datang 6.30 kami hitung lembur Bu. Seperti itu. Tapi SOP-nya jelas. Ya, ya. Datang bukan duduk di ruang guru ya, Ya. tapi ikut mengkondisikan siswa dan Ya. lapangan. Ya. Nah, instruksi seperti itu pun tidak cukup Bu. Kami sebagai pimpinan itu tadi keteladanan. Bu. Keteladanan ya Pak ya. Guru siswa 6.30, saya sebagai kepala sekolah jam 6 saya harus sudah datang. Oke. Sehingga nanti tidak dikomplain sama guru dan siswa, kepala sekolah omdo gitu. Iya, iya. Tapi real. Iya. Nah, dengan cara apa? Ya. 6.30 saya sudah masuk di sekolah, kan ada grup guru. Ya. Saya selalu memposting sesuatu yang melanggar Ya. budaya industri. Misalnya musim hujan biasa becek di depan pintu nggak ada keset. Ya. Nah, saya klik potret. Ya. Tolong di depan pintu disiapkan keset ya supaya tidak becek. Nah, tadi saya kirim di grup guru. Ya. Kepala sekolah jam 6 sudah datang. Ya, berarti guru pun harus siap-siap. Iya. Nah, keteladanan itu penting, Bu. Kemudian masuk ke ruang tata usaha, ada air galon Ya. yang kosong tapi dicolokin. Ya, ini kan rawan bahaya. Saya foto, klik. Nanti saya share grup. Ya. Tolong bila air galon sudah kosong, Ya. matikan aliran listrik. Ya. Ya. Share di grup guru. Ya. Nah, pasti guru akan baca, jam 6 kepala sekolah sudah Ya. hadir. Ya. Nah, ini keteladanan itu penting, Bu. Iya, iya. Nah, sampai terbentuk kebiasaan seperti itu, Ya. guru selalu hadir tepat waktu, kepala sekolah tepat waktu. Nah, ini dengan pembentukan karakter berbudaya industri, sekolah itu miniaturnya industri, insya Allah siswa Ya. yang diterima di industri nantinya tidak kaget. Ini persiapan kami, Bu, Iya, iya. supaya lulusannya itu tidak nganggur, Bu. Iya, betul. Kami tiada jenuh Iya. untuk memberikan contoh kebaikan. Sebab kalau sudah kadung terjun jadi guru, itu keteladanan, Bu. Ya, istilahnya apa ya? Kalau seusia saya, Bu, Ya. kerja motivasinya cari duit, Ya. sudah titik jenuh yang luar biasa. Iya sih. Tapi karena saya termotivasi,
selama hayat masih dikandung badan, saya masih diberikan kepercayaan, saya memberikan contoh yang terbaik dan diikuti oleh orang-orang muda, saya mati pun contoh baik saya masih diamalkan mereka, saya dapat kalian pahala. Itu yang menjadi saya semangat Bapak itu tidak henti untuk memberikan contoh yang terbaik. Yaitu kita sudah berbicara mengenai bagaimana industri dibentuk di sekolah secara umum ya Pak ya. Iya. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai kelas industri vokasi dari Nusantara Data Center Academy sendiri Pak, setelah kehadirannya kelas industri vokasi Nusantara Data Center Academy ini, apa nih perubahan yang Bapak lihat dari tingkah laku dan karakter siswa dari sebelum sampai setelah mengikuti kelas ini Pak? Terjadi perubahan yang sangat drastis ya, ya. Artinya dulu mohon maaf sekolah kami mendapatkan stigma yang kurang bagus ya. Ya, kami punya pemikiran bagaimana stigma yang kurang bagus itu dirubah ya supaya masyarakat mengenal ya Budi Perkasa bukan seperti yang dulu. Budi Perkasa saat ini adalah sekolah yang berbasis industri yang bisa memberikan kepastian kepada masyarakat, kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelayanan pendidikan di SMK Budi Perkasa itu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pengennya apa? Sekolah setelah lulus itu pengennya disalurkan kerja, Bu. Makanya dengan kehadiran Akademi Data Center ini memberikan kesempatan yang luar biasa kepada lulusan kami supaya tersalurkan. Tentunya kami juga mengikuti aturan dari data center. Ya, kami sudah melakukan MOU ya. Nah, syarat-syarat dan ketentuan berlaku loh yang itu yang kami komitmen, Bu. Ibaratnya begini, MOU itu sama dengan kerjasama ya. Kalau dalam pernikahan ya perjodohan ya Bu ya. Bagaimana suami, bagaimana istri. Suami sudah memberikan nafkah loh kepada istri. Istri pun harus memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ya, data center sudah memberikan ini loh peluang. Nah, kami SMK Budi Perkasa harus menjaga komitmen bagaimana syarat-syarat ketentuan dari data center itu kami penuhi supaya data center itu merasa cocok MOU-nya. Nah, ini yang harus kami jaga. Nah, salah satu komitmen kami, kita sadar sekolah swasta tidak sama dengan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri selalu diburu oleh calon siswa. Kalau sekolah swasta tidak memegang teguh komitmen terhadap pelayanan, kualitas pendidikan, itu akan ditinggalkan jauh dari masyarakat. Dan salah satu uji cobanya, apakah guru-guru karyawan itu mau menyekolahkan di SMK Budi Perkasa? Kalau SMK Budi Perkasa pelayanannya kualitas tidak bagus, pasti gurunya pun akan mikir-mikir bagaimana orang lain. Contohnya ya Bu ya, sebagai wujud komitmen kami pelayanan pendidikan kualitas, banyak guru-guru kami SMK Budi Perkasa pengen menyekolahkan di SMK Budi Perkasa karena sudah merasakan kualitasnya. Nah, sekarang uji cobanya dari dalam sendiri. Seandainya dari dalam nggak percaya, bagaimana orang luar akan mempercayakan Bu, walaupun promosi seperti apa. Tapi kan promosi mulut ke mulut itu lebih tajam. Maka kami komitmen ya seperti tadi miniatur industri sampai kamar mandi harus bersih, kelas semuanya harus bersih. Kami punya lahan 1,2 hektar. OB cuma 2. Tapi lingkungannya alhamdulillah bersih, Bu. Ya itu siapa? Yang terlibat seluruh warga sekolah. Walaupun 1000 OB, karakternya jorok, tetap lingkungan akan kotor. Ya 1000 orang OB 2, tapi terbentuk karakter budaya industri, karakter bersih, semuanya kebersihan bisa teratasi. Barangkali itu, Bu. Oke, kalau dari Pak Ujang sendiri nih Pak, kalau dari sisi perspektif orang tua, ketika kedatangan kelas industri dari Nusantara Data Center Academy ini, apa nih Pak yang berubah sebenarnya dari sisi anak Bapak atau secara keseluruhan? Ini dari segi anak saya, Bu ya. Yang pertama jelas kan di sekolah SMK Budi Perkasa itu disiplinnya tinggi gitu ya. Nah, setelah ada data center ya
jadi lebih bertanggung jawab gitu Bu, kalau dari anak saya sendiri. Terus dari skill yang tidak dapat dari sekolah itu ternyata banyak yang dari data center. Oke. Jadi contohnya misalnya dari infrastruktur jaringan. Kalau dari pelajaran kan belum ada cuman sedikit gitu Bu, Iya. cuma sedikit. Setelah dari data center banyak praktisi yang sesuai dengan jurusan data centernya. eh, Anak saya suka cerita Iya, gitu, kok iya. ini pelajarannya seperti ini ya, emang seperti itu gitu kata saya, karena ya emang untuk infrastruktur itu kan banyak gitu, akhirnya dia pelajari dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lulus dari kemarin dari data center kan ya, terus ada magang. Ya saya merasakan sendiri itu perbedaan yang dari yang belum terus sesudah itu sekarang lebih disiplin, terus dari waktunya juga dia lebih bisa mengatur waktu Bu. Kalau sekarang, kalau dulu itu kan selalu disuruh ya, Iya. apa-apa disuruh, harus disuruh, diingatkan gitu. Sekarang dia sudah punya tanggung jawab dan skillnya juga saya sendiri gitu ya, Iya. sebagai pengajar kayaknya jauh gitu, Iya, jauh iya, iya, iya. lebih bisa dia gitu sekarang. Ya saya sangat bangga lah Iya. dengan anak saya karena sudah bisa apa sih, sekarang sudah bisa bekerja Iya. gitu kan. Terus dari segi disiplinnya juga dia sudah bisa mandiri gitu, seperti itu. Oke, Pak. Nah, kemudian untuk selama menjalani program kelas industri dari data center ini, apa saja Pak support yang Bapak berikan kepada Aska sendiri? Ya, kalau saya sendiri ya sering motivasi ke Ya. anak saya gitu. Ya. Contoh misalnya dalam segi waktu gitu kan, waktu. Kadang-kadang kan kalau lagi belajar beda sama sudah bekerja gitu kan. Iya. Pas dia lagi belajar. Contoh bangunkan kalau data center itu mulai jam 8 gitu Iya. ya. Dia itu kadang jam setengah 6 itu belum bangun. Iya, Sekarang iya. sudah saya bangunin gitu. Jam 5 itu harus sudah bangun, disiplin dan lain-lain seperti itu. Terus dari segi apa namanya, skillnya juga sama gitu. Sering cerita sama saya, ini kok seperti ini dari apa sih namanya pembelajarannya. Ya ikutin saja karena saya juga sendiri kan tadi sudah riset gitu Iya, ya. iya. Sudah riset di data center itu seperti apa, dan di data center itu saya sangat respect gitu Bu, Iya. sangat respect dengan adanya vokasi di sekolah Iya, SMK iya. Budi Perkasa bisa meningkatkan kualitas dan skill anak gitu Bu, seperti itu. Oke. Oke, kemudian apakah ada Pak tantangan-tantangan yang dialami oleh Aska dari mengikuti kelas akademi ini? Ada Bu. Iya. Untuk tantangan-tantangan otomatis kan dari pembelajaran Bu ya. Pembelajaran itu kan baru ya, Iya, baru. baru banget lah gitu. Jadi kalau sekarang itu, kalau kemarin-kemarin pas pelatihan gitu kan, Iya. dia itu pulang pelatihan itu biasanya main Bu, Oke. biasanya main. Iya, iya. Nah terus sekarang itu kalau kemarin itu pas ini dia selalu cari laptop belajar gitu. Oke. Itu. Iya. Jadi tantangannya ya karena belum dipelajari, Iya. ya harus dipelajari sendiri Iya, gitu. iya. Dan dari mentornya juga, dari praktisinya juga kan menjelaskan secara detail gitu. Jadi ya untuk tantangan si Ajka sendiri, kalau saya sebagai orang tua tantangannya ya si Ajka jangan sampai berhenti gitu. Iya, iya. Ya makanya saya kasih motivasi apa yang dibutuhkan sama si Ajka ya saya penuhi gitu, Iya, iya. supaya anak saya bisa berkembang. Dan kalau saya lihat karirnya juga kalau di data center ya mudah-mudahan bagus gitu, Iya, amin iya. gitu. Oke, berarti ya itu kan karena kan memang dari sekolah masuk ke industri otomatis banyak pembelajaran yang berbeda ya Pak ya. Berbeda. Nah, kemudian ditambah sudah magang juga kan ya, Iya. masuk benar-benar ke dunia industrinya yang Iya. dibutuhkan. Ternyata ada lagi nih materi baru yang harus dipelajari. Maka Aska ini sekarang sudah refleksnya gimana caranya supaya bisa gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu. Iya. Jadi dari segi si Ajka itu contoh misalnya dia harus meeting pagi. Iya. Jam 6 itu dia sudah berangkat gitu. Iya, iya. Nah,
karakter di sekolah kita juga kan 6:30 sudah berangkat gitu kan. Iya. Jadi sudah ada di Sudah. sekolah. Nah, karena sudah terbiasa dengan habit seperti itu, apalagi sekarang dia sudah punya tanggung jawab ya sekarang nggak usah disuruh, Bu. Iya. Sudah langsung udah siap-siap aja tuh jam 5 gitu. Jam Oke. 6 harus sudah sampai kan Iya. seperti itu. Terus dari segi disiplin, kadang-kadang dia ditelepon jam 1:30 gitu kan. Iya, iya. Tahu-tahu saya lagi tidur diketok-ketok, "Ya, Ajka berangkat dulu untuk kerja." Nah, itu kan dari segi tanggung jawab Iya. juga udah Nilai plus banget nilai ya, Pak plus ya? banget buat saya sendiri. Oke, Pak. Nah, kemudian dari Pak Ujang ataupun Pak Muhammad, ada cerita menarik nggak Pak dari anak-anak ini di masa akademinya ataupun pada saat magangnya? Ya, kami juga walaupun anak sudah pelatihan dan lain Iya. sebagainya, Iya. kami masih memantau lewat mentor. Sebab Iya. mentor itulah yang punya akses kepada peserta akademi Iya. saat dia magang dan lain sebagainya. Iya. Saya selalu pesan, tolong kalau mentor melihat sesuatu yang abnormal, segera laporkan ke kami biar kami memberikan suatu solusi. Iya. Walaupun di sekolah kita sudah memberikan pelatihan karakter seperti ini dan seperti itu, Iya. tapi di saat mereka melakukan proses pemagangan, Iya. tetap ada sesuatu yang baru ya, Iya. yang kaget. Iya. Nah, kami memberikan rambu-rambu kepada siswa, dan kebetulan sebelum mereka mengikuti program data center, orang tuanya sudah kami panggil untuk sosialisasi, kemudian kami jelaskan supaya alur pengaduan sebab gini, Bu, saat mereka kerja mungkin Iya. magang atau apa, Iya, mungkin ada sesuatu yang kaget, kemudian dia lapor ke orang tuanya. Oh. Nah, mungkin orang tuanya Lapor. lapor ke perusahaan itu sudah saya sampaikan, Bu. Oh. Bapak Ibu tolong ya, jalur komunikasi Iya. Bapak Ibu tidak boleh ke pihak perusahaan langsung. Iya. Karena yang MOU bukan perusahaan ke orang tua, Iya, betul. tapi yang MOU adalah pihak perusahaan ke pihak sekolah. Iya. Maka segala sesuatu ketika ada kendala, siswa lapor ke mentor. Kemudian ketika orang tua ada masalah, lapor ke mentor. Biar mentor lapor ke kami yang akan komunikasi Iya. dengan pihak perusahaan. Supaya apa? Kita saling menjaga ya, Bu ya, syarat-syarat dan ketentuan. Ya, tapi tetap aja masih ada kejadian. Jadi kami tetap memberikan evaluasi. Iya. Ya, bagaimana saat proses akademis sampai magang itu berjalan lancar, karena ini kesempatan yang luar biasa, tidak bisa diakses oleh semua sekolah, apalagi dengan pelatihan gratis ya, Iya. sekian puluh juta, kemudian dikasih kesempatan magang. Iya. Kalau ibarat kita menerima suatu hadiah, jangan Iya. sampai hadiah ini lepas begitu saja. Kami akan memantau, Bu, bagaimana caranya segala sesuatu bisa segera teratasi. Jalur komunikasi antara pihak perusahaan data center ke pihak sekolah tetap terjalin komunikasi. Iya. Terjadinya miskomunikasi, timbulnya berbagai masalah itu karena kurangnya komunikasi. Kurangnya Ya. komunikasi. Iya. Kami selalu tipe orang yang selalu memantau komunikasi dengan semua pihak supaya segala sesuatu bisa diatasi. Tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Iya. Kita prinsipnya ya mengatasi masalah, Iya. tapi jangan sampai timbul masalah. Iya. Gitu. Kita mengatasi masalah pengangguran Iya. ya, tapi jangan sampai di dalam proses mengatasi pengangguran, lulusannya dan lain sebagainya, jangan menimbulkan suatu masalah. Iya. Itu konsep humanisme Iya. yang kami kedepankan, Bu. Oke. Nah, kalau dari orang saya Iya. sebagai orang tua, pas magang, Iya, Bu, iya. saya menarik gitu. Iya, iya. Yang pertama itu dia kan kalau pas magang itu pulang jam 8 ya. Iya. Kan kalau saya lihat itu kayak lelah, rambutnya pada ke atas gitu. Kata saya, emang kerjanya apa Iya, gitu. ngapain? Benar. Saya sesudah 4 hari kalau nggak salah waktu itu. Kan saya pulang jam 5 ya. Iya. Jam 5, si Ajka itu pulang jam 8, kadang jam setengah, jam 9 gitu. Kak, itu rambut kenapa sih pada ke atas terus, kata saya gitu. Pusing ya katanya. Capek katanya.
emang capek apa ngangkut-ngangkut barang, kata saya kan gitu waktu itu. Enggak ya katanya, itu untuk pelajarannya itu yang di sekolah nggak ada, itu yang di data center katanya. Jadi Aika harus belajar lagi kata Iya. saya. Ya haruslah kata saya gitu kan. Karena kalau mau maju ya harus berjuang dan bisa belajar kayak ayah dulu lah kata saya gitu. Ayah kan juga sama berjuang gitu sampai titik seperti ini gitu kan, seperti itu. Terus minggu kedua setelah minggu kedua itu, Kak, bener gak nih jam 8 pulang jam 8? Akhirnya saya telepon Iya. kan, video call. Oh dia fotoin waktu itu. Oh iya. Iya, saya Aika lagi kerja. Oh, setelah itu saya nggak pernah menanyakan dia pulang jam berapa. Kalau dia lagi emang kerja ya kerja gitu ke saya. Karena saya sangat mendukung program seperti itu. Terus minggu ketiga saya nanya lagi waktu itu, Kak, gimana di data center? Udah ngobrol dengan karyawan-karyawan, sudah ya, terus gimana tanggapannya? Akhirnya ditanyain kan ya waktu itu, ditanyain apa Kak? Masuk data center gimana? Kok bisa masuk katanya? Iya. Dari sekolah katanya waktu itu dari sekolah. Jarang loh katanya, kamu anak muda yang beruntung bisa masuk data center karena persaingannya itu susah katanya. Iya. Saya sebagai orang tua bangga sekali gitu kan. Karena emang kalau saya lihat data center itu untuk masuk aja susah Iya, gitu betul. seperti itu. Jadi ya kalau saya ya yang menarik itu Iya, seperti menarik itu. gitu ya. Sangat luar biasa gitu. Iya. Namanya Bu ya. Iya. Ini kaitannya dengan mental, karakter, siap kerja. Iya. Memang kami melatih semua warga sekolah ya memperlakukan budaya kerja industri. Satu kesulitan yang pernah kami rasakan, Ya. SMK Budi Perkasa berada di wilayah Tambun Selatan, berada di kawasan industri, tapi kok kenapa pada saat itu ya Bu ya, Iya. pada saat itu dan sampai saat ini mungkin sekolah lain pun merasakan ada di lumbung padi tapi susah untuk makan, kelaparan gitu ya. Oh iya. Nah, bagaimana caranya SMK Budi Perkasa yang di kawasan industri Jabodetabek ini ya menjadi pemeran aktif bukan menjadi penonton. Iya. Nah, salah satu langkah yang kami lakukan adalah dengan pembentukan karakter budaya kerja industri ya dengan siap menerima evaluasi, siap ditegur ketika salah. Nah, kebanyakan yang sepele itu Bu tidak dilatih itu sangat berbahaya. Orang kerja sudah salah ditegur baper. Nah, kalau di SMK Budi Perkasa, guru, siswa dan lain sebagainya ketika salah ditegur itu hal yang sudah biasa, sudah terbentuk Bu. Sehingga budaya ngeyelan diusahakan sudah tidak ada. Nah, ini ternyata ya itu tadi dengan siap di pressure ya. Dan sering saya sosialisasikan kepada siswa, tolong ya kepada Bapak Ibu guru, kami mempressure tugas Bapak Ibu ini dalam rangka membentuk karakter siswa yang tangguh mentalnya ya. Kemudian ketika sedang dipressure oleh suatu tempat kerja, satu siap mental, harus bilang siap, jangan menyerah, jangan cepat putus asa. Siapa tahu di pressernya kalian itu sedang menjadi uji coba mentalnya kuat atau tidak. Ketika kalian ditegur, ditekan dengan pekerjaan yang cukup berat, kalian sabar, kalian siap, Anda lolos. Saya yakin suatu saat Anda salah satu kandidat yang menjadi proyek percontohan nantinya akan dinaikkan karirnya dan lain sebagainya. Itu sering saya sampaikan. Ternyata ini sudah terbentuk ya Bu ya dengan informasi dari bapaknya seperti ini gitu. Berarti itu terlihat ya Pak ya dampak-dampak positif yang menonjol gitu ya dengan adanya program industri masuk ke kampus ke sekolah seperti itu. Jadi kami itu berharap ya merubah, jangan sampai lulusan kami yaitu menjadi penonton, tapi menjadi pelaku utama yang baik ya Bu ya, berjalannya suatu industri. Nah kemudian Pak, kalau program ini sendiri bagaimana sih bisa mempengaruhi citra sekolah di mata masyarakat? Ya, ini saya bercerita bukan sombong ya Bu, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mohon maaf pemerintah Jawa Barat
yang kebijakannya saat ini dalam rangka menekan siswa rawan putus sekolah. Ya. Itu pemerintah Jawa Barat lagi membangun ruang kelas baru sebanyak-banyaknya, kemudian membangun unit sekolah baru. Otomatis ini berdampak loh Bu kepada sekolah swasta, terutama tahun ajaran ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang drastis untuk mendapatkan siswa barunya berkurang banyak. Kalau sekolah negeri dicari oleh murid. Nah, kalau sekolah swasta ya harus ada nilai jual. Nah, tahun ajaran ini 2025 SMK Budi Perkasa itu pendaftar ada 430, yang kami terima hanya 370 siswa. Karena apa? Karena keterbatasan ruang kelas, keterbatasan sarana, ya, sehingga di saat orang lain kesulitan murid, kami surplus Bu, yaitu tadi. Tapi kami yang seperti itu tidak cukup dengan bangga, tidak Bu. Kami justru harus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pelayanan harus kami tingkatkan, kualitas pendidikan harus kami tingkatkan. Makanya setiap hari kami rewel mengevaluasi guru yang bekerja, yang mengajar, jangan sampai ada komplain dari orang tua. Ketika orang tua sudah komplain, itu tidak percaya lagi. Itu senjata yang sangat berbahaya. Harapan kami untuk masyarakat yang ekonominya lebih bagus, nanti bisa melihat secara objektif sekolah mana yang gratis seperti itu. Ini memang sekolah swasta yang harus mahal. Mahal sih tidak ya, karena SPP kami itu masih di bawah 200 Bu, ada yang 190. Tapi walaupun murah, jangan murahan, karena kami disitulah ada misi, ya, satu memberikan kepercayaan masyarakat, ya, ya kami tetap komitmen bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik supaya apa, masyarakat akan bercerita. Promosi lewat mulut itu lebih tajam, jangan sampai ya promosinya negatif. Makanya kami berusaha komplain masyarakat itu selalu kami respon Bu, untuk memperbaiki ke depannya. Nah, dengan adanya kehadiran kelas industri vokasi ini Pak dari Nusantara Data Center Academy, apakah kemudian ada yang berbeda Pak? Ya secara langsung. Secara langsung jelas berbeda Bu. Tadi banyak sekolah-sekolah yang belum didatangi industri ya Bu ya. Satu kurikulumnya masih kurikulum yang standar gitu ya, tidak sinkron dengan kebutuhan pasar industri. Tapi dengan adanya data center program vokasi yang ada di SMK Budi Perkasa, secara kurikulum data center membantu mengembangkan kemajuan kurikulum di SMK Budi Perkasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian anak-anak kami tersalurkan, bisa magang, bisa mendapatkan pelatihan gratis ya Bu ya. Nah, ini kayak semacam ikatan dinas, dikasih kesempatan belajar, disalurkan. Ya, ini perubahan yang luar biasa dengan adanya program vokasi kelas industri. Ya, kami berharap sih industri-industri yang lain banyaklah masuk di sekolah, karena mereka itu butuh pertolongan. Ya, mereka kalau nggak ada kelas industri ya Bu ya, walaupun visinya setinggi langit seperti apapun visinya, tapi tidak ada industri yang melongok, tidak ada industri yang mengarahkan, nol Bu. Nah, makanya dengan datangnya data center program vokasi itu tadi memberikan lentera kepada sekolah kami, mengarahkan supaya visi kami menyiapkan lulusan kerja terwujud ya Bu ya. Itu seperti itu. Berarti harapannya semakin banyak juga ya Pak ya, industri yang masuk ke sekolah. Hal yang sama sebenarnya. Nah, kemudian Pak, kalau kita lihat dari melihat kita ke siswanya gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Ujang ataupun Pak Muhammad sendiri ngelihatnya gimana sih ke depannya untuk prospek siswanya sendiri? Dengan banyaknya praktisi yang kami lihat ya, data center masuk ke sekolah kami, gurunya bukan sembarang guru, tapi dari praktisi ya, dengan membawa peralatan yang
dibutuhkan Iya. yang kami tidak punya, Iya. otomatis siswa kami itu mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan, Iya. yang menjadi tenaga ahli, Iya. kemudian dibarengi dengan pembentukan karakter yang Iya. tangguh, siap mental, ya. Ya harapannya nanti yaitu tadi perubahannya itu nanti akan lahirlah pemuda-pemuda bangsa yang mempunyai bakat keterampilan yang luar biasa di saat orang lain kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, ini tenaga terampil yang sudah dilatih sedemikian rupa ya sampai diterima di sebuah perusahaan. Jadi nggak usah desek-desekan ikut job fair ya Bu Iya, ya. iya, 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 betul, betul, Mohon maaf betul, Bu, betul, betul. artinya sudah tersalurkan kerja secara Iya, iya, sistematis betul. gitu ya. Nah ini kami ucapkan terima kasih banyak Ya, data karena center sebenarnya itu. harusnya begitu ya Pak ya dibentuknya, maksudnya industri butuhnya apa, keterampilan Ya, apa, kompetensi sekolah apa, menyiapkan. sekolah menyiapkan. Jadi tidak ada yang masuk sekolah jurusan A, Ya. kemudian nggak tahu saya mau jadi apa Iya. gitu kan. Kebanyakan kan Betul. gitu ya Pak ya. Dan sekolah juga harus menyambut, tidak cukup dengan meminta, Iya. tidak cukup dengan meminta tanpa usaha dan ikhtiar. Iya. Kalau saya kan konsepnya tangan bergerak, otak berpikir, langkah kaki dan sebagainya. Oh, mintanya industri itu yang seperti ini. Iya, iya. Ya kami siapkan Iya, gitu, Bu. kita adaptasi gitu ya Pak Adaptasi ya. itu Bu, gitu. Ya, ya itu. Ya memang seharusnya industri seperti itu ya Pak ya. Industri butuhnya apa, kompetensi yang dibutuhkan apa, kemudian sekolah menyiapkan gitu. Iya. Jadi tidak ada ya tadi bingung mau kerja apa, Iya. berprofesinya apa gitu. Nah, kemudian kalau dari Pak Ujang sendiri gimana Pak? Kalau dari segi saya ini lanjutin yang tadi Bu Iya. cerita ya. Iya. Kemarin juga kan si Azka itu cerita juga kan, Iya. saya suka cerita kalau habis kerja tuh ya istilahnya saya suka ngobrol sebentar lah Iya, gitu. iya. Ya, Azka, teman-teman Azka lulusannya S1 semua katanya. Otomatis kan saya juga, oh anak saya minder kali ya bagaimana gitu kan. Kata saya gini waktu itu, nggak usah, ya nggak apa-apa, nanti Azka kalau mau melanjutkan ya melanjutkan saya, yang penting sekarang cari ilmunya. Azka sudah bisa apa belum? Baru sedikit ya, udah pelajari aja, kata saya kan seperti itu. Kalau masih masalah kuliah, ya nanti Azka sambil kerja sambil kuliah, yang penting Azka sudah memahami semua, gitu seperti itu. Jadi soalnya dia tuh agak minder lah, karena jurusan SMK itu kayaknya di data center masih agak jarang ya, Pak. Memang Pak, betul. Karena teman-temannya itu ya S1. katanya S1 kata dia, seperti itu. Ada yang S1 mungkin D3 gitu kan, Politeknik. Nah, mungkin pas si Azka masuk itu rata-rata temennya kuliah semua gitu. Tapi saya motivasi supaya dia jangan minder lah gitu. Nah, kalau mau melanjutkan ya silahkan melanjutkan. Saya sangat mendukung baik secara finansial atau secara moral lah gitu ya. Yang penting anaknya mau gitu Bu. Yang penting yang sudah didapat ini dipelajari dengan serius. Akhirnya setelah saya omongin seperti itu, dia setiap pulang kerja meskipun jam 8 dia selalu melanjutkan pekerjaan dan selalu nanya sama saya yang saya bisa bantu. Contoh kayak pembuatan layout dan lain-lain ya saya bantu. Tapi kalau udah ke teknis saya juga bingung Bu, gitu seperti itu. Nah, untuk prospek ke depan gitu, saya lihat itu dunia sekarang itu kan sudah dunia digital semua. Seperti itu. Kalau saya lihat dari searching terus tentang data center seperti apa, itu kayaknya prospeknya itu bagus Bu. Kenapa bagus? Karena ya mungkin ke depan untuk yang perusahaan-perusahaan itu sudah tidak manual, kebanyakan manual, tapi lebih ke digitalisasi. Nah, untuk digitalisasi itu kan otomatis data center itu sangat diperlukan gitu Bu. Ya, jadi saya sangat mendukung dengan program data center, apalagi dengan di SMK Budi Perkasa gitu ya, bisa terus bisa mengembangkan di SMK Budi Perkasa. Dan untuk siswa saya sendiri dan siswa lain ya mudah-mudahan bisa ikut seperti yang sudah terjadi di alumni-alumni yang sudah ke data center itu. Tambahan ya Bu ya, berkaitan dengan tadi SMK, setingkat SMK sudah bisa terserap. Justru kami sebagai kepala sekolah
berarti visi sekolah bahwa SMK bisa terserap kerja itu apa ya namanya terwujud ya. Dan dengan masuknya industri salah satu data center di SMK Budi Perkasa itu apa ya namanya sangat-sangat dibutuhkan ya, karena apa, lulusan SMK Budi Perkasa yang mayoritas mabuk kelas ekonomi adalah menengah ke bawah, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh penyaluran kerja. Pernah ada anak yang lolos perguruan tinggi ya negeri tapi tidak diambil, kami sudah mensupport, kami tidak butuh kuliah, kami butuh kerja Pak untuk membantu ekonomi orang tua. Nah di situ bahwa masyarakat yang kebanyakan di sekolah kami itu dari ekonomi ke bawah Bu, dari tukang ojek, tukang jualan serabutan, cuci apa, buruh cuci dan lain sebagainya. Makanya dengan adanya hadirnya data center ini menurut saya itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menolong mereka, membantu visi sekolah ya, siap kerja, kemudian memutus rantai kemiskinan. Yang bapaknya tukang ojek, yang bapaknya buruh cuci, nggak punya gaji secara UMR, anak bisa keterima di lembaga formal, ya insya Allah gajinya untuk di atas UMR, bahkan nanti kalau sudah menjadi profesional ahli mungkin lebih tinggi. Ini benar-benar rantai kemiskinan bisa terputus Bu. Nah ini yang menjadi apa ya, kebanggaan kami, SMK bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi gitu. Betul Pak. Terus ini pas kemarin Bu, tetangga lah gitu, tetangga saya gitu kan, itu si Aziska udah kerja katanya gitu. Ini masukkan aja Bu ya. Ya udah, di mana kerjanya? Itu waktu itu ngobrol sama istri saya. Udah kerja di mana? Di data center. Data center kan itu susah masuknya katanya. Itu gimana cara masuknya gitu kan. Waktu itu istri saya tidak menjelaskan karena belum jelas paham juga gitu. Saya jelaskan ya ikut sekolah vokasi di SMK Budi Perkasa waktu itu. Karena emang mungkin ya masuk data center itu sulit betul. Kalau untuk langsung melamar gitu. Seperti itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri juga ya Pak ya dari sisi orang tua. Bahkan ya maksudnya apa ya, pandangan dari tetangga pun, dari lingkungan sekitar pun, kok bisa gitu ya, anak SMK lagi gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah kemudian dari Pak Muhammad ataupun Pak Ujang, mungkin ada harapan untuk setelah adanya program ini untuk masa depannya seperti apa? Ya, harapan kami untuk lulusan SMK dengan adanya kerjasama data center ini ya, mudah-mudahan terjalin dengan baik. Kami akan berusaha untuk komitmen dan bertanggung jawab untuk bisa sinkron antara kebutuhan industri dengan pihak sekolah, sehingga dengan adanya data center ini akan memutus rantai kemiskinan. Kemudian anak lulusan SMK Budi Perkasa yang notabene orang lokal, orang pribumi, tidak menjadi penonton di industri tapi menjadi pelaku industri. Ibaratnya ini benar-benar data center dengan SMK Budi Perkasa. Data center sebagai air dari hulu, sumber air. Di sini SMK Budi Perkasa kolam air yang perlu diisi. Nah, aliran dari hulu ke hilir ini akan kami jaga, Bu. Artinya apa? Jangan sampai kami pihak sekolah mengabaikan, tidak komitmen dengan ketentuan dari data center, sehingga dari hulu lancar mengalir, tidak ada hambatan apapun. Artinya ketika ada hambatan, ya kami akan selesaikan. Mandeknya di mana air ini? Kami mohon maaf terbiasa di orang tani Bu. Kalau musim kemarau ngalirin tanaman itu dari hulu itu kami kawal. Air ini jangan sampai dimasukin ke orang lain, tapi ke hilir ini, ke tanaman saya. Demikian juga data center dengan sekolah akan kami jaga. Kami komitmen supaya terjadi kelancaran program data center, karena itu prospek menjadi orang-orang yang hebat, menjadi tenaga yang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Itu. Kalau harapan saya sebagai orang tua yang pertama itu ya, kalau untuk
pekerjaan kalau selama dibutuhkan Ya. lanjut Bu. Ya. Pengen ya seperti namanya orang tua ya pengen anaknya sukses lah seperti itu. Ya. Terus yang kedua mungkin jenjang karir kalau Ya. misalnya memenuhi syarat Ya. gitu. Kalau saya sendiri ya apapun dalam pekerjaan kalau misalnya anak saya mau harus bertanggung jawab gitu Ya. dari segi apapun mau pekerjaan apapun ya dia harus bertanggung jawab dan harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi harapan saya sih dari data center itu ya terus Ya. lanjut baik yang sudah yang sudah ikut ataupun yang belum Ya. terus seperti itu. Oke, nah terakhir Pak, kita sudah semua pertanyaan Ya. sudah dijawab. Nah, bisa dari Pak Muhammad dan Pak Ujang memberikan closing statement. Data center luar biasa, memutus rantai kemiskinan, memberikan kesempatan lulusan masyarakat asli Bekasi menjadi pemeran utama dalam industri ke depan. Baik, Pak Ujang. Terima kasih buat data center yang sudah mendidik anak saya Ya. sampai sejauh ini. Mudah-mudahan untuk data center selalu sukses selalu. Oke, ya terima kasih Pak Iya. Muhammad dan Pak Ujang karena sudah berbagi kisah nih. Jadi banyak perspektif juga yang ternyata ini yang dirasakan dari sisi sekolah maupun orang tua seperti itu. Nah, ini sebelum kita mengakhiri podcastnya, bisa kita memberikan salam unity dan mengarah ke kamera Pak. Oke. Salam Unity. Para audiens podcast Nusantara sudah mendengarkan dan menyimak mengenai bagaimana manfaat dari program kelas industri yang diinisiasi oleh Nusantara Data Center Academy. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi di YouTube Nusantara Academy agar selalu update mengenai informasi-informasi seputar data center. Oke, bye-bye. Terima kasih. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.